Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwas sekalian, kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin kaji ilmu-ilmu syar'i. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan ilmu usul fikih ya dari kitab Taisir Ilmi Usulil Fikhi yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Yusuf Al-Judai hafizahullah. Sekarang masuk ke pembahasan mafhum mukhalafah. Ini masih dalam pembahasan kaifiyah dalalati lafzi alal makna. Tata cara petunjuk lafaz terhadap makna. Mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah? Al-maqsudu bihi, yang dimaksud dengannya isbatu naqidi hukmil mantuqi bihi lil maskuti anhu. Menetapkan kebalikan hukum mantuk yang tersurat yang disebutkan lil maskut kepada yang didiamkan. Didiamkan darinya. Wa yusammunahu dalil al-khitab, dan mereka menamakannya dalil khitab. Li'anna al-khitab dalla alaih, karena khitab pembicaraannya, pemberian pesannya itu menunjukkan kepadanya. Ya, kalau jadi mafhum mukhalafah ini pemahaman terbaliknya begitu ya. Nanti kita bisa lihat dari contohnya dari macam-macamnya. Ya, anwa'uhu, macam-macamnya. Yang pertama mafhumus sifah. Mafhum sifat huwa an yadulla lafdzul muqayyadu biwasfin ala naqidi hukmihi, yaitu lafaz yang dibatasi, muqayyad dibatasi dengan sifat, jadi diberikan sifat terhadap kebalikan dari hukum ketika sifat itu tidak ada. Ya, inda intifa'i dzalikal wasfi, ketika tidak adanya sifat tersebut. Wa yadkhulu fi sifah, dan masuk ke dalam sifat kullu qaidin laisa bisyartin, setiap batasan. Ya, nanti sifat itu kan macam-macam, jadi bukan sifat dalam arti dalam ilmu nahu ya, sifat natun, tetapi maksudnya segala bentuk ya, baik itu juga dengan misalnya dengan jar majrur dan lain sebagainya ya. Intinya adalah setiap batasan yang bukan syarat, karena nanti ini dibedakan macam yang lain. Ya, batasan dengan syarat, dengan goyah. Goyah itu artinya batasan juga, artinya sampai sekian begitu ya. Au hasrin atau hasar, ya ini bentuk tersendiri untuk penghususan ya. Ada au adadin atau bilangan, au laqabin atau laqab ya, nama. Fahadil khamsah sayati bayanu dilalatiha mustaqilatan, dan ini penjelasan dilalahnya, petunjuknya ya akan datang
secara tersendiri ya. Nah, kita lihat contohnya yang mafhum sifat ini. Misaluhu qaulu ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala yang dibilang minasyaitonir rajim. Wa tahriru raqabatin mu'minah, hendaklah membebaskan hamba sahaya yang beriman. Nah, lihat kata mukminatin. Membebaskan hamba sahaya raqabah mukminah yang beriman. Nah, ini sifat. Jadi hamba sahaya yang beriman, mukminatin ini sifat. Jadi artinya raqabah ini dibatasi dengan mukminah. Nah, maka bagaimana pemahaman yang mantuknya, yang tersurat ya? Wujubu tahriri raqabatin mukminah ya. Dari ayat ini menunjukkan wajibnya membebaskan hamba saya yang beriman, maksudnya kifarat ya, kifarat pada pelanggaran tertentu. Wajibnya membebaskan hamba sahaya yang beriman. Itu mantuknya secara tersurat. Lalu secara tersiratnya mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya, man'u tahriri raqabatin kafiroh. Ya, itu melarang membebaskan hamba sahaya yang kafir. Karena di situ ada sifat membebaskan hamba sahaya yang beriman. Oh, berarti kalau beriman tidak memenuhi syarat begitu kan? Itu. Ya, tidak wajib. Wajib memerdekakan hamba saya yang beriman. Kifaratnya itu. Nah, berarti kalau tidak beriman tidak bisa. Kenapa? Karena di situ dibatasi dengan beriman. Nah, beriman ini sifat. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya begitu. Ya, kalau tidak beriman berarti tidak bisa. Itu namanya mafhum mukhalafah. Nah, ini mafhum mukhalafahnya dengan menggunakan sifat yaitu mukminatin. Contoh yang kedua, wa minhu hadis ya, diantaranya adalah hadis wa fi shadaqatil ghanami fi saimatiha idza kanat arba'ina ila ishrin wa mi'atin syatun. Di dalam sodako maksudnya zakat ya, sodako di sini zakat kambing ya pada yang digembalakannya, kambing yang digembalakan artinya tidak diberi makan langsung ya, jadi tidak diambilkan oleh ya peternaknya, dicari rumput ya makanannya lalu diberikan ya di kandang. Ya kalau digembalakan artinya kan dibiarkan kambing itu mencari sendiri gitu kan di tempat gembalaannya itu. Itu maksudnya saimah ya, yang digembalakannya. Idza kanat arba'ina ila ishrin, apabila kambing itu ada ya sejumlah 40 sampai 120, maka zakatnya satu kambing. Nah, di situ ada sifat fi saimatiha. Nah, ini walaupun bentuknya menggunakan jar majrur. Ya, jadi kambing di penggembalaannya, yang digembalakan. Akhrajahul Bukhari fi hadis Abi Bakar fi shadaqat. Fa'uliqat, maka dikaitkan zakatul ghanam ya, zakat kambing biwasfi saimah, dengan sifat saimah, digembalakan. Wasaimah hiya allati tar'a bi nafsiha la tu'lafu. Saimah itu adalah yang dia mencari rumput, maksudnya jadi cari makan, gembala dengan dirinya. Ya, dengan dirinya sendiri, la tu'lafu, tidak diberi makan secara langsung. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Hada huwal mantuk, ini mantuknya, yang tersuratnya. Mafhumnya, pemahaman terbaliknya berarti la zakata fil ma'lufah.
tidak ada zakat pada kambing yang diberi makan secara langsung. Ya, tapi nanti apa namanya? Ini dibahas ya syarat-syaratnya berlaku atau tidak mafhumnya ini. Nanti ada syaratnya. Ya, kalau ada dalil lain yang justru yang menetapkan hukum yang selain ini, ya, maka berarti mafhumnya tidak dipakai. Ya. Yang kedua mafhum syarti, mafhum syarat. Nah, kalau ini menggunakan syarat. Ya, syarat itu kan jika, apabila, itu yang dimaksud syarat itu. Huwa an yadul lafdzul muqayyadu, lafaz yang dibatasi dengan syarat menunjukkan ala subuti naqidihi, atas tetapnya kebalikannya inda tifaisyati, ketika syarat itu tidak ada. Jadi pemahaman terbaliknya. Misaluhu qaulu ta'ala, misalnya adalah firman Allah Ta'ala, wa atun nisa shaduqatihinna nihlah. Ya, dan berikanlah apa namanya, mas kawin ya kepada mereka, kepada perempuan itu, apa namanya, kepada istri sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan ya, mihlah itu. Fa intibna lakum an syai'in, ya maka jika mereka memberikannya apa namanya, dari mas kawinnya itu dengan sukarela ya, dengan senang hati, ya tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu. Ya kalau jiwanya senang ya untuk diberikan dari mas kawinnya untuk bisa dimakan bersama, ya fakuluh, maka makanlah dia. Nah, mantuknya adalah ibahatu matobat bihi nafsu zaujah min mahriha. Bolehnya apa yang disenangi oleh jiwa, oleh diri istri itu dari mas kawinnya. Ya, wal maskut, dan yang didiamkan, yang tidak tersurat ya, tersirat. Hurmatu dzalika bi ghairi tibi nafsin minha. Jadi sebaliknya, berarti kalau istri itu tidak rela, tidak ridho dari emas kawinnya itu digunakan oleh suaminya, ya berarti haram gitu ya. Jadi itu pemahaman terbaliknya. Nah, ini kan mafhumnya itu menggunakan syarat intibna. Nah, intibna ini adalah jika mereka ridho ya. Ini namanya syarat. Ini namanya syarat. Jadi mafhum dengan syarat, dengan dibatasi dengan syarat. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga mafhumul goyah. Ya, goyah ini batasan sampai kapan gitu, sampai apa? Ya, huwa an yadulla labdul muqayyad bi ghayatin. Itu lafaz yang dibatasi dengan goyah menunjukkan ala nakidi, ini sama aja karena semuanya mafhum mukhalafah. Ala nakidi hukmihi, kepada kebalikan dari hukumnya, inda intifai tilkal goyah, ketika goyah tersebut ya, batasan tersebut tidak ada. Misaluhu qaulu ta'ala faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah ya yang apa namanya, membelot ya, yang memberontak itu sampai ia kembali kepada urusan Allah, sampai ia kembali kepada Allah ya, kepada hukum Allah. Nah, di situ ada kata hatta. Jadi goyah itu dengan menggunakan hatta ya diantaranya, atau ada juga dengan ila itu, sampai kapan? Ya, nah ketika apa namanya, sampainya itu dia sudah terjadi, maka
tidak ada lagi perintah untuk memerangi. Mantuknya wujubu kita fi'a al-baghiyah li ghayati antafi. Wajib memerangi kelompok yang memberontak, ya sampai mereka kembali kepada Allah, ya kembali kepada menaati Allah. Wal mafhum, maka mafhumnya tarku kita lihat ba'da antafi, ya itu berhenti, ya meninggalkan untuk memeranginya setelah mereka kembali kepada Allah, kan begitu. Ya. Misalnya wa atimus syiyama ilal lail, sempurnakanlah saum sampai malam, ya saum sampai malam. Berarti kalau sudah malam tidak saum lagi, karena itu goyah. Jadi batasannya sampai kapan? Ya ketika disuruh saum itu kewajiban saum ya, sampai malam. Nah berarti ketika sudah malam, sudah sampai di malam, ya maka tidak lagi wajib saum. Itu namanya mafhum bil goyah, ya dengan goyah, mafhumul goyah. Nah kemudian yang keempat mafhumul hasar bi innama, dan mafhum hasar dengan innama. Sebetulnya tidak hanya dengan innama, bahkan ada yang lebih kuat dari innama, yaitu an-nafyu wal istisna, ya menafikan dan mengecualikan. Ya. Ya misalnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, begitu ya. Berarti yang selain Allah itu bukan Tuhan. Jadi dengan inama di sini disebutkannya huwa isbatul hukmi bisyai'in bisigotin wa nafyuhu amma adahu bimafhum tilka sigoh, menetapkan hukum terhadap sesuatu dengan satu bentuk lafaz dan meniadakan dari apa yang dikecualikannya dengan mafhum sigot tersebut. Wa qad yaqa'u bi ghairi innama. Ini menurut pandangan penulis, ya terkadang terjadi dengan selain innama, lakin hadzal ladzi yasihu indirajuhu minha tahta anwa'il mafhum. Tetapi inilah yang layak, yang benar masuk ke dalam pembagian macam-macam mafhum. Jadi yang beliau ambil hanya innama saja, yang selainnya tidak termasuk kepada macam-macam mafhum, ya walaupun para ulama lain memasukkannya, ya para ulama. Misaluhu, contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanyalah, hasad itu kan pembatasan, penghususan, ya hanyalah amal itu tergantung niat. Mantuknya berarti i'tibarul a'mal bin niyat, dianggapnya amalan-amalan, ini maksudnya amalan-amalan syariat dengan niat. Nah, berarti mafhumnya tidak, amalan-amalan yang tanpa niat itu tidak dianggap. Begitu. Nah, itu menggunakan inama. Yang kelima mafhumul adad. Mafhum dengan bilangan. Ya, wa an yadul labdul muqayyad bi adad ala nakili hukm indatifai dzalikal adad. Ya, jadi lafaz yang dibatasi, diikat dengan bilangan menunjukkan kepada kebalikan dari hukumnya ketika bilangan itu tidak ada, tidak disebutkan. Misalnya, ya faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak mendapatkannya maka hendaklah saum 3 hari. Ya, saum 3 hari. Kan disuruhnya 3 hari begitu. Pembatasan. Berarti kalau tidak 3 hari tidak boleh. Ya wujubu syami salasa wal mafhum mana qasu an dzalika au zada alai. Jadi kalau 2 hari berarti tidak bisa, ya 4 hari, 5 hari, karena di situ dibatasi 3 hari. Nah, ini namanya mafhumul adad. Mafhumul laqab yang keenam huwa dilalatul lafdzil ladzi ulliqal hukmu fi bil ismil alam.
ya lafaz yang dikaitkan hukumnya itu dengan nama, ya, menunjukkan atas tidak adanya hukum tersebut terhadap yang lain. Ya, misalnya firman Allah Ta'ala Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Mafhumnya adalah selain Muhammad berarti bukan Rasulullah. Ini namanya mafhumul laqab. Ya, tapi justru mafhum laqab ini yang tidak digunakan, ya. Tidak dipakai mafhum laqab ini. Karena ketika disebutkan Nabi Muhammad, Muhammad adalah utusan Allah, itu kan tidak secara otomatis yang selain Muhammad bukan Rasulullah. Karena kan nabi-nabi itu hanya Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Adam, sebagainya. Ya, ini makanya oleh para ulama tidak dipakai mafhum laqab ini. Ya, bahkan dia yang disepakati atau tidak ada sedikit, ya. Kalau mayoritas ulama tidak menggunakan mafhum laqab ini. Nanti dibahas, ya, dalam pembahasan berikutnya. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil hajmi syifa, dalam berbekam itu ada obat. Hadis sahih Harja Abu Naim Al-Asbahani fil Hilya 3 halaman 121 dengan sanad sahih dari Abdullah bin Sarjis. Mafhumnya berarti tidak ada pada selain bekam itu pengobatan. Ini kan apa namanya, pada nama tertentu, pada lakob tertentu. Kalau di sini bekam, ketika disebut pada berbekam itu ada obat. Apakah secara otomatis selain bekam tidak ada obat? Kan belum menunjukkan ke sana, begitu, ya. Makanya mafhum lakob ini tidak digunakan. Hujiatul mafhum, kehujahan mafhum. Hal mafhumul mukhalafah hujah. Apakah mafhum mukhalafah ini hujah, dalil yang bisa digunakan? Fidzalika tafsil, ada rinciannya, wa huwa waridun ala thalathati aqsam, ada 3 macam. Yang pertama, laisa bihujatin inda jumhuril ulama. Ini yang saya katakan tadi, bukan hujah, tidak bisa dijadikan hujah menurut mayoritas ulama, kecuali fi qaulin syad, perkataan yang syad, yang lemah. Qala bihi ba'du Syafi'iyah, yang dikatakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu mafhum laqab tadi, wa fasaduhu zahir, dan kerusakannya jelas nampak. Jadi mafhum laqab tadi, ya, tidak digunakan. Yang kedua, hujatun ittifaqan, hujah secara disepakati oleh seluruh ulama, wa huwa anwa'ul maf'umil ukhra, macam-macam mafhum yang lainnya, yaitu al-wasfu, asyartu, al-ghaya, al-hasr, al-adad, fi ghairi nususil kitabi wa sunnah, pada selain nas-nas Al-Quran dan sunnah. Ya, ai fi alfadhin nas, dalam lafad-lafad manusia, fil uku, dalam akad-akad, wal muamalat, wa ibaratil muallifin, ya, ungkapan-ungkapan para penulis dan para ahli fikih. Wa qaulul qail, perkataan orang yang berkata, misalnya, waqaftu hadzal dara ala talabatil ulumi syar'iyyah. Saya mewakafkan rumah ini, ya, eh, kepada para penuntut ilmu syar'i. Nasun adalah nas, ya, fi ikhtisasihim biha, ya, dalam menghususkan hanya para pelajar ilmu syar'i saja yang bisa menggunakan rumah tersebut. Maka mafhumnya, ya, mafhumnya laisat waqfan ala ghairihim, itu bukan wakaf bagi selain mereka. Jadi selain mereka nggak boleh, karena wakafnya hanya untuk itu. Wa idza qala inna ma hadza laka, apabila dia berkata ini hanyalah untukmu, ay laisa li ghairika, ya, maksudnya bukan untuk yang lain. Jadi ketika dikatakan ini hanya untukmu, yang lain tidak berhak, gitu.
Nah, jadi kalau terjadi pada perkataan manusia, bukan pada nas Al-Quran dan hadis, itu disepakati kehujahannya. Yang ketiga, mukhtalafun fihi ala madhabaini masyhurain. Yang diperselisihkan ada dua madhab. Yang pertama, aksarul ulama, kebanyakan ulama, jumhur ulama, al-mafahim khamsah hujjatun fi jami'in nusus. Yang mafhum-mafhum yang 5, yang tadi, yang selain lakob, ya, itu berlaku hujah pada semua nas, baik la farqa fil i'tidadi biha baina nususil kitabi wa sunnah. Tidak ada perbedaan ya dalam menganggapnya antara nas-nas Quran Sunnah au ibaratin nas ataupun ungkapan-ungkapan manusia biasa. Wa minhum man yataradad fi ba'diha, dan di antara mereka, di antara para ulama itu ada yang meragukan pada sebagiannya seperti mafhum adad, mafhum bilangan itu diragukan apakah ada yang meragukannya apakah diberlakukan atau tidak. Wa minad dalili alal ihtijaji biha, di antara dalil yang menunjukkan kepada bolehnya berhujah ya dengan mafhum ini, annahul mutabadiru ilal fahmi min asabil arabiyyah, min asalibil arabiyyah, bahwa dia itu secara cepat kepada pemahaman, jadi bisa langsung dipahami mafhum itu ya dari uslub-uslub bahasa Arab. Faqauluka lil insan, maka perkataanmu kepada orang, intaf alil khair tuflih. Ini syarat. Jika kamu mengerjakan kebaikan, kamu akan beruntung, akan berhasil. Dalun bi mafhumihi, menunjukkan dengan mafhumnya, berarti kalau jika tidak melakukan kebaikan berarti tidak beruntung, kan begitu mafhumnya. Wa illa, jika tidak begitu ya fala faidata min ta'liqil jaza ala syart, tidak ada gunanya mengaitkan balasan dengan syaratnya. Jadi kalau misalnya jika kamu mengerjakan kebaikan maka kamu akan beruntung. Ya, lalu kalau kamu tidak mengerjakan kebaikan pun akan beruntung juga. Lalu apa gunanya membuat syarat begitu, kan begitu ya. Warwa Muslim an Ya'la bin Umayyah, ya Ya'la ibni Umayyah qala qultu li Umar bin Khattab laisa alaikum junah, ya. Nah, ini nanti bagaimana sahabat seperti Umar bin Khattab itu juga bisa langsung paham terhadap mafhum ini. Tidak ada dosa atas kalian antak suruh minas sholat, mengkosor sholat. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, jika, nah di sini ada syarat, jika kalian khawatir orang-orang kafir akan menyiksa kalian. Ya akan maksudnya akan menyerang kalian, akan memadaratkan kalian. Faqad aminan nas. Ya kata Ya'la bin Umayyah, kan orang-orang sekarang sudah aman, tidak lagi dalam peperangan, tidak lagi dalam ketakutan terhadap orang kafir. Apakah masih boleh dikosor sholat? Padahal di situ ya tidak ada dosa kamu mau kosor sholat jika kalian khawatir ya atas gangguan siksaan orang kafir. Ya berarti ketika dia bertanya, nanti Umar juga mengatakan faqala ajibtu mimma ajibta minhu. Ya, saya juga sama heran seperti kamu heran. Artinya Umar bin Khattab ya Ya'la bin Umayyah ini ya mutabadir ya secara langsung terbersit di pikirannya. Ya berarti kalau begitu, kalau sudah tidak ada ketakutan berarti kosornya juga sudah tidak dilakukan. Itu kan berarti mafhumnya kan begitu, mafhumnya kan begitu. Nah, tetapi kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, Umar pernah menanyakan fasal tu Rasulullah SAW an dzalik wa qala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqah. Itu adalah sedekah dari Allah, yang Allah bersedekah untuk kalian, maka terima sedekah dia. Artinya qasar salat ini sedekah, rukhsah dari Allah.
maka syarat in hibtum an yaftinakumul ladzina kafir itu tidak berlaku. Ya, begitu. Walaupun sudah aman, tidak ada lagi ketakutan, ya tetap boleh dilaksanakan qashar sholat itu, ya selama memang ada sebabnya yang dilakukan, misalnya karena safar, sakit, ya. Fahada dalilun ala sihatil istidlali bil mafhumi indahum. Ini adalah dalil atas sahnya berdalil dengan mafhum menurut mereka. Fa inna syariqata Umar al-Arabiyah, karena salikoh apa namanya eh, kemurnian bahasa Arabnya itu secara sesuatu yang bahasa Arab yang masih melekat, yang masih murni, ya ja'alatu menjadikan dia ya jabu min baqail hukmi inda intifai syarti, ya merasa heran dengan hukumnya tetap diberlakukan padahal syaratnya sudah tidak ada. Itu sudah aman, ya karena di situ di ayatnya ada syarat jika khawatir, tapi hukum masih diberlakukan. Li'annahu mudrakun annal asla adamu, karena mudrikun, karena dia mengetahui bahwa secara asal memang tidak ada, karena syaratnya sudah tidak ada. Hatta bayyana lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi menjelaskan anna baqal hukmi, bahwa tetapnya hukum itu adalah sedekah dari Allah terhadap orang-orang muslim. Jadi walaupun syaratnya sudah tidak ada, tetap berlaku. Nah, ini menunjukkan secara asal mafhum diberlakukan, tetapi karena ada dalil lain, maka nanti ada syarat-syaratnya. Ada dalil lain yang menetapkan hukum tersebut sehingga mafhumnya sudah tidak dipakai. Yang kedua, ya madhab yang kedua al-Hanafiyah, madhab Hanafiyah, wa wafaqahum ba'dul ulama, dan sepakat dengan mereka sebagian ulama min ghairihim dari selain Hanafiyah itu, laisa bihujatin fi nususi syari'iyah, syariat bukan hujah pada nas-nas syariat, wa sabab annahum ra'au katsiran min suwaril mafhumi ghairu muradah. Sebabnya adalah mereka melihat banyak dari bentuk-bentuk mafhum itu yang tidak dimaksudkan kepada mafhumnya. Ya. Nah, banyaknya yang tidak dimaksudkan terhadap mafhum bukan berarti kemudian tidak jadi hujah pada hal-hal yang jelas yang lain. Nah, makanya nanti tetap ya mafhum mukhalafa ini bisa dijadikan dalil dengan memenuhi syarat. Jadi ada syarat-syaratnya. Jadi ar-rajih yang lebih kuat, sihatu an yakun mafhum ya mudrakan min lisanil arabi wa asalibiha, sahnya mafhum diketahui dari bahasa Arab dan uslub-uslubnya, tadulu ala annahu la yasluhu i'tibaru istilal bihi bisa iril kalamil arabi, ya menunjukkan atas bahwa dia tidak cocok menganggap beristidlal pada seluruh perkataan orang Arab, perkataan Arab selain daripada nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Ya jadi eh, apa namanya mafhum bisa diketahui dari bahasa Arab, dari uslub-uslubnya, gaya bahasanya, menunjukkan bahwa dia tidak bisa diberlakukan untuk seluruh perkataan orang Arab. Ya, seluruh perkataan bahasa Arab. Ya, lakin yajibu an yudbato bi ba'di syurut li ikhraji ma la yasihu an yustadala bihi lahu. Ya, jadi wajib untuk diperhatikan, untuk ditetapkan dengan sebagian syarat-syarat, ya. Ya, untuk mengeluarkan yang tidak menjadikan tidak sah untuk dijadikan dalil. Makanya nanti ada syarat, ya, ada syarat. Kalau syaratnya terpenuhi berarti mafhumnya berlaku. Kalau tidak, ya berarti tidak berlaku. Syarat sahnya mafhum berdalil dengan mafhum an yaslamal hukmu minal mu'arid. Hukumnya terbebas dari yang apa namanya, dari dalil yang belum yang
bertentangan dengan mafhum tersebut. Ya, maksudnya ada dalil lain yang menetapkan hukum itu dengan tidak adanya batasan itu. Famafhumu qauli sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang tadi pada zakat kambing yang digembalakan. Ya anna la zakatal fimal bisyati ala yakuna dari sabata biwujudi zakati fiha. Ya dengan syarat tidak ada dalil yang ditetapkan terhadap wajibnya zakat di dalamnya. Ketika ada dalil lain yang menetapkan, ya berarti mafhumnya tidak berlaku. Ya, istidlal, pengambilan dalil sebagian ulama Malikiyah dengan mafhum asaibu ahaku binafsiha min waliyiha. Ya, asaibu janda ya, itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Jadi dia mau nikah atau tidak, ya itu lebih berhak dia daripada wali. Nah, ketika disebutkan seperti itu, apakah berarti mafhumnya sebaliknya, berarti kalau selain janda berarti kan gadis? Apakah kemudian gadis harus dipaksa, bisa dipaksa untuk dinikahkan? Karena kan tadi disebut janda itu dia punya hak daripada walinya. Berarti kalau gadis itu yang lebih berhak berarti walinya boleh memaksa. Apakah begitu? Itu kan berarti kan mafhumnya. Mafhumnya ini digunakan atau tidak? Ya. Istidlal adalah istidlal bimafhum ma'aqiyamil mu'arid. Nah ini kritik ya penulis terhadap ulama Malikiyah tadi. Ya, dia berdalil dengan mafhum padahal ada dalil lain yang menentang mafhum itu. Kama asy'ara bihi siyaqul hadis bitamamihi, sebagaimana alur hadis itu menunjukkan, ya alur hadis secara utuhnya menunjukkan kepada itu. Ya, coba dibaca hadisnya secara utuh begitu. Apakah kemudian mafhumnya itu bisa digunakan? Ya, ketika disebutkan ya janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, apakah sudah otomatis kemudian gadis boleh dipaksa untuk menikah? Ya, justru dalam hadis dalam lanjutannya wal bikru tusta'maru wa innuha sukutuha. Ya, dan gadis itu tusta'maru ya di diberikan saran atau didorong begitu ya. Ya didorong untuk menikah. Tetapi disebutkan dan izinnya adalah dengan diamnya. Nah, kalau disebutkan izinnya berarti kan tidak dipaksa. Akhrajahu Muslim min hadis Ibnu Abbas bal huwa kadzalika inda Malik fi Muwatta, bahkan dalam Muwattanya Imam Malik juga begitu, bilafzi al-ayyimu ahqqu bi nafsiha min waliha. Al-ayyimu sama dengan as-saibu. Wal bikru tusta'dza diminta izin fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Ya izinnya adalah diamnya. Falau saha ijbaruha, kalaulah sah dipaksanya gadis itu lam yakun lil istidaniha makna. Tidak ada maknanya minta izin kalau memang boleh dipaksa. Wa thabata min hadis Ibnu Abbas wa ghairihi anna jariyah biqran. Nah, maka ada ya dalam hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya ditetapkan seorang gadis datang kepada Nabi fazakarat, lalu dia menceritakan anna abahaza wajaha wa hiya kariha, bahwa ayahnya itu menikahkan dia padahal dia tidak mau, ya tidak mau untuk dinikahkan. Fakhayyarahan Nabi, maka Nabi memberikan pilihan untuk menyuruhnya untuk memilih, jadi apakah mau nikah atau tidak. Artinya berarti kan tidak boleh dipaksa. Akhrajahu Abu Daud wa ghairuhu wa huwa sahih. Wa mimma saqata fi itibarul mafhum liqiyam al-mu'arid.
Di antara yang mafhumnya itu tidak dianggap, gugur penganggapan terhadap mafhumnya itu dengan adanya dalil lain yang menentangnya, itu adalah kisah Umar bin Khattab yang telah terdahulu dalam qasar salat ya, yang kita sebutkan sebelumnya. Jika khawatir ya, takut orang kafir menyerang, nah itu tidak berlaku lagi mafhumnya karena ada dalil lain yang menetapkan hukum tersebut meskipun syaratnya tidak ada. Wa min dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW, innamar riba fin nasiyah. Ini menggunakan innama. Riba itu hanya pada nasiah saja. Riba nasiah dengan jatuh tempo ya. Muttafaq alaih min hadis Usama bin Zaid wa labdul Muslim, fa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yahtaju bi mafhum hadzal hadis. Ibnu Abbas berhujah dengan mafhum hadis ini, berarti tidak ada riba itu badan riba nasiah, berarti tidak ada selain riba nasiah. Binafi riba fi ghairi nasiah wa hasrihi fi nasiah, membatasinya dalam nasiah. Wa inna ma khalafahu ghairuhum minas sahabah, hanya saja para sahabat yang lain ya selain Ibnu Abbas bertentangan dengannya seperti Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. La fi sihati ifadatil hasri bihadisi, kok tidak pada sahnya eh, petunjuk dari hasr ya dengan sigot ini ya, secara sigot, secara bentuk lafaz yang namanya hasr ya untuk pembatasan ya, tetapi bukan karena sigohnya ini, tetapi karena ada dari lain. Innama li thubutil mu'arid indahum, dari lain yang bertentangan dengannya, wa huwa thubutu tahrimi ribal fadli, tetapnya pengharaman riba fadl. Gitu, karena riba fadl juga ada hadis lain yang menetapkannya, ya berarti mafhum dari innama riba finansial itu tidak berlaku. Syarat kedua, Allah yakuna kharaja makhrajal ghalib. Ya, dia tidak mafhumnya itu tidak keluar untuk dalam rangka kebiasaannya ya. Itu untuk dimaksudkan golibnya, kebiasaannya. Misal masa kotot fihi dilalatul mafhum limaji'ihi ala hadal ma'na. Ya, contoh yang gugurnya dilalatul mafhum karena adanya makna seperti ini adalah firman Allah Ta'ala, wala tukrihu fatayatikum al bighain aradna tahassuna. Janganlah kalian memaksa gadis-gadis kalian terhadap pelacuran ya jika mereka menginginkan untuk menjaga diri. Nah, kata jika mereka menginginkan menjaga diri bukan berarti kalau mereka tidak menjaga diri lalu boleh kan begitu. Jadi tidak berlaku mafhum ini. Kenapa? Karena ini disebutkan aradna tausuni sebagai golibnya, biasanya. Fa'ada syatun la mafhuma lahu, tidak berlaku mafhumnya, li'annal ikrah la yaqa'u adatan ma'arogba fil bigha. Karena yang namanya memaksa itu tidak terjadi biasanya, adatan. Ya, adatan itu berarti golib. Bersama dengan dia menginginkan untuk melakukan pelacuran itu. Wa innama yaqa'u wa hunna yuridna ifa, terjadi ketika gadis-gadis itu menginginkan untuk menjaga diri. Fal makna la yahilu ikrahuna alal bigo, maknanya adalah tidak halal memaksa mereka terhadap pelacuran, baik mereka menginginkan untuk menjaga diri ataupun tidak. Jadi in aradna tahassunan itu bukan pembatasan, tapi itu golibnya, biasanya gitu ya. Wa taqaddama fil mutlaq wal muqayyad qaulu ta'ala ya. Dalam pembahasan mutlaq itu sudah terdahulu, waroba ibukumul lati fi ujurikum, dan anak-anak tiri kalian ya yang mereka itu ini yang termasuk mahram
Fi hujurikum, di tempat kalian dari istri-istri kalian yang telah kalian gauli. Nah, kata yang ada di rumah kalian. Ini bukan pembatasan. Lalu kalau mereka tidak di rumah kalian, tidak tinggal di rumah kalian, kemudian menjadi boleh menikahi anak tiri, ya kan? Waspun lakinnahu la athara lahu, tidak ada pengaruhnya. Wa inna makhraja makhrajal ghalib, dia disebutkan itu hanya untuk menunjukkan kegaliban saja biasanya. Lianna binta zaujah takunu ghaliban ma ummiha, karena putri dari istri anak tiri itu biasanya bersama ibunya, ya tinggal di rumah kalian, begitu kebiasaannya. Wa min dzalika qaulu ta'ala ya alladziina aamanu laa ta'kulur riba ad'afan mudha'afa, berlipat-lipat, ya jangan makan riba yang bertumpuk-tumpuk, yang berlipat ganda. Ini tidak ada mafhum untuk membolehkan memakan yang sedikit dari riba. Jadi ketika disebutkan jangan makan riba yang berlipat ganda, bukan berarti kalau sedikit jadi boleh. Kenapa? Karena dia disebutkan itu untuk kebiasaan saja. Biasanya riba itu ya begitu, berlipat ganda. Fa in ahadahum kana yaqulu liman lahu alaihi dain, karena salah seorang mereka berkata kepada orang yang berhutang kepadanya, imma antak dia wa imma anturbiya, ya gitu. Kamu membayar hutang kamu, atau kamu melakukan riba. Artinya kalau tidak dibayar sekarang berarti nambah lagi hutangnya, ya begitu. Jadi ada tambahan-tambahan. Fa in qada wa illa zadahu, kalau dia membayarnya ya sudah berarti, tapi kalau tidak membayarnya maka akan bertambah terus. Itulah riba, sehingga hatta yasiro ada adzalika ada apa mudah, sehingga menjadi berlipat-lipat ganda, begitu ya. Baik ikhwah sekalian, yaitu pembahasan tentang hukum ini. Masih ada 3 syarat lagi, ada 6 syarat ya, ada 4 lagi berarti. Lalu nanti kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang ya. Syukron ala ihtimamikum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.